Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Jadi sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, ibu akan memulai absen dulu ya. Ada yang sudah hadir? Oh, hadir semua. Bagus. Ya. Jadi sebelum kita masuki materi, ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Adapun tujuan pertama yaitu siswa dapat mengetahui apa itu database dan apa itu MySQL. Kedua, siswa dapat mengetahui apa kekurangan dan kelebihan MySQL. Ketiga, siswa dapat membuat database menggunakan MySQL. Jadi kita akan masuk pada materi pertama. Perhatikan tampilan berikut. Jadi kita mulai dari pengertian database. Database atau basis data adalah kumpulan berbagai data dan informasi yang tersimpan dan tersusun dalam komputer secara sistematik yang dapat diperiksa, diolah, atau dimanipulasi dengan menggunakan program komputer untuk mendapatkan informasi dari basis data tersebut. Kemudian, pengertian MySQL. MySQL merupakan sebuah perangkat lunak atau software sistem manajemen basis data SQL atau DBMS, multi-thread dan multi-user. MySQL sebenarnya merupakan turunan dari salah satu konsep utama dalam database untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan secara mudah dan otomatis. Sekarang kita melangkah ke kelebihan MySQL dan kekurangan MySQL. Kita ke kelebihan dulu. Kelebihan MySQL pertama yaitu mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain. 2. Tidak membutuhkan RAM besar. 3. Mendukung multi-user. 4. Bersifat open source. Selanjutnya kekurangan MySQL. Kekurangan MySQL yaitu kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile, sulit mengelola database yang besar, technical support yang kurang bagus. Dasar-dasar MySQL. Pertama, dalam bahasa SQL, pada umumnya informasi tersimpan dalam tabel-tabel yang secara logik merupakan struktur dua dimensi terdiri dari baris dan kolom. 2. Dalam sebuah database dapat terdiri dari beberapa tabel. 3. Data yang terdapat pada tabel berupa file-file yang berisi nilai dari data tersebut. Nilai dalam file memiliki tipe data sendiri-sendiri. Kita bisa lihat contoh seperti berikut. Oke. Kemudian beberapa tipe data pada MySQL yang sering digunakan. Tipe data integer. Integer yang merupakan itu angka-angka seperti 2, 4, 7, dan lain sebagainya. Kemudian float. Float yaitu angka pecahan. Date merupakan format tanggal. Datetime seperti yang kita ketahui, datetime yaitu merupakan tanggal dan waktu seperti yang kita lihat pada keterangan, yaitu formatnya tahun, bulan, dan hari. Kemudian char. Char itu string dengan panjang tetap sesuai dengan yang ditentukan. Seperti panjangnya 1 sampai 255 karakter. Jadi kita bisa menentukan panjang yang akan digunakan dalam membuat database. Kemudian varchar. Varchar sendiri yaitu string dengan panjang yang berubah-ubah sesuai dengan yang disimpan pada karakter panjangnya 1 sampai 255 karakter. Blob. Teks dengan panjang maksimum 65.535 karakter. Akhir itu long bob. Membuat database dan tabel. Contoh, misal kita ingin menyimpan data anggota yaitu nomor
nama, email, alamat, kota. Sedangkan strukturnya seperti tabel di bawah ini. Untuk membuat tabel seperti ini, kita harus mengetikkan perintah-perintah seperti di bawah ini. Create tabel anggota, kemudian nomor integer, kita integernya di sini 6, 0 primary key, nama chart 40, not 0, email chart 255, not 0, alamat chart 80, not 0, kota chart 20, not 0. Setelah perintah ini dibuat, maka tampilannya akan seperti ini. Seperti tabel yang ada di sini. Selanjutnya, menampilkan isi tabel. Untuk menampilkan isi tabel, kita menggunakan perintah select nm_column from nama tabel, seperti yang ada pada gambar ini. Selanjutnya, untuk mengaktifkan direktori MySQL. Mengaktifkan direktori MySQL itu dengan mengetikkan MySQL, kemudian passwordnya root, MySQL admin, root, password, mengaktifkan dan melihat database. Perintahnya yaitu create database, nama underscore database, koma. Use nama underscore database, show database. Mengetahui struktur dalam melihat tabel. Create tabel, nama underscore database, tabel, nama underscore file, type underscore file, dalam kurung panjang underscore file, koma kurung. Describe nama underscore tabel, show tabel. Kemudian ini untuk perintah-perintah untuk mengisikan data dalam tabel seperti ini. Kemudian menampilkan data untuk semua kolom, select bintang from nama underscore tabel, menampilkan data untuk kolom tertentu seperti perintah ini, select file 1, file 2 from nama tabel. Untuk menampilkan data dengan menghindari pengulangan pada kolom yang diinginkan, select distinct file 1 from nama tabel. Menampilkan data dengan mengurutkan secara ascending atau descending. Select file 1, file 2 from nama underscore tabel, order by file 3. Menampilkan data dengan penyaringan. Seperti perintah di bawah, select bintang from nama tabel where file 1 sama dengan item data. Select bintang from nama tabel where file 1 item data. Kemudian ini perintah untuk mengetahui jumlah nilai rata-rata, kemudian melihat gabungan tabel. Kalian bisa menggunakan perintah-perintah yang ada pada tampilan ini. Nah, sekarang karena materi sudah selesai, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Adapun tugasnya dapat dilihat di tampilan ini. Nanti Ibu akan mengirimkan file PPT-nya. Oke, jadi sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.